Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Nah, ini yang ada di layar laptop saya merupakan logo dari daerah khusus ibu kota Jakarta. Nah, saya akan coba buat ataupun desain logo DKI Jakarta ini dengan menggunakan Corel Draw. Nah, ini hasilnya. Bisa dilihat teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mau lihat, yang mau belajar bareng, yuk simak videonya sampai selesai dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Langkah pertama, kita import dulu gambar aslinya ya, kemudian kita buat, saya ini gunakan guideline, garis bantu, klik tahan dari mistar ya. Kemudian saya buat dari rectangle, saya akan buat separuh dulu. Ini perisai ya, buat perisainya dulu, bagian dasarnya perisai segi 5, kemudian kita convert to curve, kemudian baru kita buat titik-titik sesuai dengan perisainya, bentuk perisainya ini. Kemudian untuk menduplikasinya saya gunakan transformasi ya, dari arrange transformation. Nah, ini untuk nilai H-nya ini merupakan panjang dari objeknya ya, kita masukkan, kita duplikasi, kemudian kita mirror. Nah, ini hasilnya. Kemudian supaya bergabung menjadi satu objek yang baru, garis tengahnya hilang, kita gunakan weld. Untuk menduplikasi atau membuat perisai yang ada di bagian dalam, ini saya gunakan interactive contour tool ya. Di sini kita butuh satu perisai lagi di dalam. Nah, nih kita tebalkan garisnya. Setelah itu kita break, kita pisah ya, karena nanti perisai yang di bagian dalam pun akan kita bagi menjadi dua, yaitu bagian yang ada tulisan dan bagian dasar yang berwarna biru tua ya. Untuk membantu proses pengerjaan objek-objek yang lain agar simetris, kita buat dulu garis bantu dari freehand tool. Kita letakkan tepat berada di tengah-tengah perisai ya, secara vertikal. Nah, kemudian ini saya buat garis bantu lagi dari guideline ya. Nah, sekarang kita akan buat pemotong perisai yang ada di bagian dalam. Pemotongnya itu berupa ini, seperti bentuk gapura ya. Kita akan buat separuh bagian saja, nanti kita duplikasi. Kalau kita perhatikan, ini gapuranya merupakan gabungan dari 1, 2, 3 persegi ya, dan satu objek lengkung. Nah, ini kita buat dulu objeknya seperti ini, nanti kita gabung dengan menggunakan weld. Langkah menduplikasinya sama dengan seperti menduplikasi perisai pada awal tadi ya. Aktifkan kedua objek, perisai bagian dalam dan gapuranya, kemudian kita pilih trim. Nah, selanjutnya kita buang ya, ini tadi pemotong tadi gapuranya. Kemudian jangan lupa memisahkan dengan cara klik arrange, pilih break apart ya. Selanjutnya kita akan membuat teks Jaya Raya. Seperti biasa kita gunakan teks tool, kemudian nanti kita format warna merah dan posisikan berada di bagian perisai dalam yang bagian atas. Langkah selanjutnya adalah membuat Tugu Monumen Nasional. Kita buat dulu bagian puncaknya dengan menggunakan elips. Kemudian kita buat bagian tiangnya dengan memodifikasi rectangle ya, menjadi bentuk ini persegi 5. Nah, kita buat titik di bawah ini. Kemudian bagian bawah juga kita modifikasi dari ini persegi yang sudah ada. Nanti kita buat
seidentik mungkin dengan yang ada di logo aslinya. Selanjutnya kita membuat bagian dasar dari monumen. Kita gunakan ini trapesium ya, mengambil dari shape tool. Nah, ini trapesiumnya. Kemudian bagian bawahnya juga merupakan dua trapesium yang kita gabungkan dengan menggunakan fungsi weld. Ini kita buat dengan menggunakan rectangle ya, kita buat persegi panjang untuk satu sisi dulu, kemudian nanti kita duplikasi agar ukurannya sama. Selanjutnya kita buat lingkaran kecil, kemudian kita letakkan tepat berada di antara persegi yang berwarna kuning emas dan warna hijau. Selanjutnya kita buat bentuk pita. Di sini saya gunakan lingkaran ya atau oval. Ini nanti saya duplikasi jadi dua ya, klik tahan, kemudian klik kanan. Nah ini nanti fungsi lingkaran kecil ini, lingkaran keduanya untuk memotong lingkaran yang ada di bagian bawahnya ya. Bisa juga dengan cara copy paste, kemudian secara manual kita kurangi ukurannya. Nah, ini lingkaran kecilnya harus melampaui ini lingkaran yang di bawahnya, baru kemudian kita trim. Ini dapat hasilnya, kemudian kita sesuaikan bentuknya hingga menyerupai bentuk lengkungan pita. Baik, setelah lengkungan pitanya dibuat, kita buat bagian bawah, ini rumbai pitanya ya. Saya buat dari rectangle, persegi. Sebelum di-convert langsung ditarik ini bagian ujungnya dengan menggunakan shape tool. Jadi kita mendapatkan bentuk yang rounded ya. Nah, ini kemudian kita rotate ya. Kita miringkan dan kita bentuk sesuai semirip mungkin dengan bentuk rumbai pita. Baik, sekarang setelah jadi kita duplikasi ke samping. Bisa teman-teman coba dengan cara klik tahan ya di bagian titik tengah sebelah kiri, kemudian kita tarik ke samping. Jangan lepas dulu mouse-nya, langsung klik kanan. Nah, ini fungsinya untuk menduplikasi secara manual tanpa menggunakan transformasi. Kemudian untuk meletakkan objek ini agar tidak menimpa objek yang di bawahnya atau meletakkan objek ini di belakang objek yang lain, bisa menggunakan tombol CTRL plus page down. Fungsinya untuk move back ya, step back, satu langkah ke belakang objek yang lain. Sekarang kita buat garis lengkung untuk tangkai padinya dengan menggunakan freehand tool dan kita reshape dengan shape tool. Next, kita hitung dulu jumlah butir padinya ya. Ada berapa pasang atau ada berapa butir? Nah, di sini ada yang sepasang, ini di bagian kiri dan kanan. Ini ada 14 pasang. Kemudian yang di bagian tengah itu ada 15 buah atau 15 butir.
Butir padinya saya buat dengan rectangle, kemudian bagian keempat ujungnya saya tarik dulu supaya membentuk rounded ya, lengkung. Kemudian baru di convert gunakan shape tool untuk membentuk ini, objek ini seperti butiran padi. Kemudian butir padi yang sudah kita letakkan di tangkai. Kemudian kita rubah sumbu putarnya ke bagian bawah butir padi dengan sudut putar tertentu. Kemudian kita duplikasi. Ya, duplikasinya dengan cara klik kanan ya. Setelah diputar langsung klik kanan. Ini setelah di group kita copy untuk bagian pucuk dari batang padinya, setangkai padi. Selanjutnya kita copy dan letakkan butiran-butiran padi di tangkai padi ya, dengan cara menggunakan interactive blending tool yang ada di toolbox. Kemudian klik ini pasangan butir yang pertama sampai ke ujung tadi, objek yang kedua. Nah, ini untuk mengatur jumlah kopinya kita butuh 14 pasang ya. Kemudian kita pilih new path untuk meletakkan hasil kopi di tangkai padinya. Hasilnya seperti ini. Untuk butir padi yang ada di tengah, ini kita copy satu yang ada di atas. Caranya sama, kita gunakan blending tool juga ya. Klik tahan, kemudian tarik sampai ke bagian butir padi yang ada di atas. Kemudian gunakan new path juga untuk meletakkan di tangkai padi. Objek selanjutnya yaitu yang ada di bagian bawah ya. Ini seperti bulan sabit, kita buat dari bentuk oval, kita duplikasi, kemudian kita trim. Nah, ini hasilnya. Untuk daunnya saya juga gunakan rectangle yang sudah di convert, kemudian saya reshape dengan shape tool seperti ini. Teman-teman bisa juga membuatnya dengan menggunakan freehand tool ataupun bezier tool. Selanjutnya buat kelopak bunga kapas yang saya gunakan bezier tool, kemudian di reshape dengan shape tool. Kita beri warna dark green. Nah, ini kita buat lagi lengkungannya. Dan untuk bunga kapasnya ini saya gunakan oval. Kita buat 3 ya, kemudian saya weld, saya beri warna putih dan saya taruh di belakang kelopak kapasnya. Nah, sekarang kita tinggal tempatkan bunga kapas dan daunnya di tangkai yang sudah kita siapkan. Di sini kita tidak bisa gunakan blending tool karena beda-beda ya, ini pasangannya, ukurannya juga berbeda. Untuk setangkai kapas kita tebalkan dulu garisnya, garis lengkungnya, kemudian kita convert line to curve. Nah, kita rubah warnanya juga. Nah, sekarang kita buat
persegi kecil ya, untuk menyambungkan atau menyatukan daun-daun yang sudah kita buat dan kelopak kapas dengan untuk membuat ini gelombang airnya, kita buat objek oval melintang bertumpu satu dengan yang lain, kemudian kita trim. Nah, ini hasilnya. Setelah itu kita copy dan kita gabungkan dengan menggunakan perintah weld. Nah, kemudian kita beri warna dasar perisai di dalam dan kita sesuaikan lagi nih finishing untuk bagian kapas ya, bagian daun kapas dan kelopaknya kita sesuaikan lagi, dan kita kasih tulang daun ya, tulang daunnya dengan menggunakan freehand tool bisa, bezier tool juga bisa. Kita sesuaikan ketebalan garisnya. Nah teman-teman, ini hasilnya, baik ini yang asli, kemudian ini hasil belajar desainnya. Silahkan tulis komentar teman-teman gimana dengan hasil yang sudah dibuat ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.